Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Jonal Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang change management, saya akan sharing mengenai alasan penolakan terhadap suatu perubahan. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Alasan penolakan perubahan. Nah, ini tentu konteksnya di suatu organisasi. Berarti ada penolakan dari karyawan, penolakan dari manajer pimpinannya, dan sebagainya, sahabat sekalian. Kalau konteks pribadi sudah jelas ya alasan penolakan perubahan, ya karena memang tidak nyaman perubahan ini, yaitu alasan paling mendasar. Perubahan ini membuat saya tidak nyaman, tidak bahagia seperti masa lalu begitu ya, masa sebelum-sebelumnya. Itu saja alasannya. Ada kehilangan dan ada ketakutan di sana. Nah, itu yang menjadi alasan penolakan dari baik dari karyawan atau manajernya atau atasan dan sebagainya. Nah, mengapa muncul penolakan ini sahabat sekalian? Nah, pertama memang karena memang ada suatu kondisi dia terancam begitu ya, akan terancam PHK, terancam digeser, perubahan posisi dan sebagainya, tidak siap menghadapi perubahan tersebut, terancam. Berikutnya takut, dia tidak mampu dan juga memang nggak perlu perubahan sebenarnya. Jadi ya dia nggak suka dengan kondisi perubahan itu karena takut tidak bisa bekerja lagi dengan hal-hal yang baru, sahabat sekalian ya, karena tidak mampu dia mengerjakan itu. Nah, berikutnya juga tidak tahu resikonya dengan perubahan ini. Apa yang terjadi bagi dirinya yang selama ini dalam comfort zone, dia ada perubahan begitu ya sahabat sekalian ya. Dan juga berikutnya tidak tahu, tidak terlibat di dalam perubahan tersebut. Dia merasa tidak terlibat dalam perubahan tersebut, tidak diikut sertakan dalam perubahan. Dan berikutnya tidak cukup waktu dia untuk bergerak, untuk beradaptasi sahabat sekalian. Nah, itu kita lihat ya, banyak sekali di sini ya. Nah, juga menyangkut yang namanya merasa sebagai korban dari perubahan ini ya. Kita lihat ya, banyak pada kondisi perubahan dengan cepat ini membuat orang menangis dan seterusnya, menyesali perlu terjadi gara-gara dari negara ini si virus. Nah, kita belum tahu penyebab di mana ya. Marah-marah kayak gitu ya. Dan kemudian juga merasa disingkirkan pribadinya ya, dibuang, tidak diperlukan lagi. Lalu kemudian juga tidak menguntungkan ya, karena dia perubahan ini akibat dari perubahan jabatan dan sebagainya akan kehilangan uang, kehilangan pendapatan, kehilangan posisi. Nah, mulai marah di situ ya. Nah, kemudian juga timnya berubah, karena ada perubahan berarti tim kerjanya berubah, ada tim baru masuk, ada tim baru masuk dan seterusnya. Dan ini membuat tidak nyaman sebenarnya. Yang berikutnya adalah memang keras kepala, dia tidak mau berubah. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita pikirkan dengan baik, bagaimana menghadapi suatu perubahan. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang membutuhkan video ini. Alasan penolakan bagi karyawan kalau di suatu organisasi adalah pertama, karyawan tidak tanggap atau tidak antusias mencermati perubahan yang sedang ngetrend dalam dunia bisnis ya. Lalu berpikirnya apa? Apa sih untungnya buat saya dari perubahan-perubahan ini? Itu dia pertama. Atau karyawan takut akan adanya namanya pengumuman PHK, takut menjadi korban di sini ya, proses perubahan itu sendiri. Nah, dia takut PHK sahabat sekalian. Nah, yang berikutnya adalah karyawan ragu apakah mereka memiliki keterampilan, punya skill baru. Bisa nggak dia siap dengan perubahan tersebut? Dengan ada yang baru berarti perubahan yang baru, jabatan baru, lingkungan baru, baru semuanya. Bisa nggak dia? Bisa nggak mengikuti perubahan manajemen pembaruan ini? Gitu ya. Atau karyawan memang secara individu merasa nyaman saat ini, tiba-tiba berubah, maka dia menolak gitu ya. Kenapa harus berubah? Mereka bekerja sampai 10 tahun bekerja begitu ya, tiba berubah dan dia merasa sudah ada comfort zone. Itu jadi gangguan ya, comfort zone. Makanya jangan biarkan karyawan kita itu terjebak comfort zone. Biasakan dia terus berubah dan seperti bola, tetap berlari dan bergerak terus sahabat sekalian. Nanti Anda bisa lihat ya serial video training saya yang lainnya bagaimana mendorong karyawan harus tetap dia kreatif. Dan yang kelima, alasan lain adalah karena memiliki keyakinan yang salah bahwa mereka akan dipaksa bekerja lebih keras dengan penghasilan yang sama atau bahkan lebih kecil dari yang ada saat ini. Jadi keyakinan salah begitu ya sahabat sekalian ya. Nah, ini contohnya beberapa alasan dari ketakutan karyawan terhadap perubahan. Akhirnya dia menolak perubahan. Ya tergantung siapa yang kuat nanti ya. Organisasi ini harus siap berubah. Nah,
Alasan leader atau manajer atau pimpinan di sini. Akibatnya apa? Dia mendapatkan pekerjaan baru, pekerjaan tambahan atau mendapat kekuasaan baru. Artinya apa? Nambah kerjaan lagi begitu ya, beban pekerjaannya. Takut ditimbuli pekerjaan baru dan sebagainya kan begitu ya. Dan juga si manajer atau leader ini kurang tanggap merespon kebutuhan, harapannya dan seterusnya. Dan ini penting banget bagi para manajer sini ya. Kurang mendalami, kurang memperkirakan apa yang terjadi karena perubahan dalam dirinya, nggak punya skill untuk perubahan tersebut. Akibatnya tadi sudah jadi leader bisa turun gitu ya, atau jadi manajer turun jabatan dan sebagainya. Nggak, jadi banyak para leader sini. Ketakutan yang lain adalah dia tidak mendapat kepastian dalam kehidupan, dalam karir pekerjaannya. Itu menjadi ketakutan dia. Atau juga tidak akan populer lagi, sahabat sekalian. Nah, itu contoh-contoh perubahan-perubahan. Nah, di sini mengapa ini terjadi, sahabat sekalian? Karena organisasi tidak siap atau tidak membiasakan karyawannya untuk mengalami perubahan setiap hari. Tadi saya ulangi lagi ya. Ciptakan kondisi supaya karyawan Anda seperti pembola, terus bergerak, menyumbangkan ide kreatifnya, menyumbangkan hal positif bagi perusahaan. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Semoga menolong Anda jauh lebih sukses. Dan jangan lupa saksikan video-video saya lainnya, supaya Anda bisa belajar hal-hal yang baru dalam kehidupan, supaya kompetensinya meningkat jauh lebih baik. Semoga Anda sukses. God bless you.